ya. Kita akan mulai perkuliahan kita. Ini merupakan topik terakhir mata kuliah menggambar mesin, ya. Dan nanti materi UAS-nya sampai materi ini, ya. Jadi assembly drawing itu merupakan materi paling akhir, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia assembly drawing itu ya gambar susunan, ya. Jadi pada assembly drawing itu akan menunjukkan susunan bentuk mesin yang mau kita rancang atau mau kita bikin, ya. Dan merupakan gabungan dari komponen-komponen dari bagian mesin tersebut, gitu ya. Jadi pada gambar susunan atau assembly drawing ini itu akan memberikan informasi tentang ukuran total dari overall dimension, ya, atau ukuran keseluruhan dari mesin yang Anda rancang, gitu ya. Dan bagaimana tiap-tiap komponen mesin itu disusun atau dibikin, itu ada pada assembly drawing ini. Dan pada assembly drawing ini kita juga bisa bikin exploded view, pandangan exploded, ya. Biasanya diperlukan juga pandangan depan, pandangan atas, atau pandangan samping, atau potongan juga mungkin terjadi, atau orthogonal view dari pandangan dari mesin yang mau kita bikin, itu bisa diketahui dari assembly drawing ini. Adapun salah satu contoh gambar assembly drawing itu seperti ini. Nah, ini adalah contoh gambar assembly drawing kunci, ya, kunci pintu itu. Nah, ini, ya, ini pandangan depannya, pandangan samping kanan, kemudian ini adalah potong pandangan bawah, ya, pandangan bawahnya, dan ini potongannya, potongan AA. Nah, kemudian ini adalah yang namanya exploded view, pandangan isometrik dalam bentuk exploded. Jadi tiap-tiap komponen kita keluarkan dari sambungannya. Kemudian pada gambar assembly ini juga ada komponen-komponen, tiap-tiap komponen itu kita bikin listnya, namanya part list, part komponen atau komponen itu kita namakan dengan part, ya. Ini ada part list itu daftar komponen yang menyusun gambar ini, ya. Itu, ya. Ini contoh assembly drawing, ya. Kalau struktur manajemen dalam assembly drawing itu seperti ini. Jadi dalam sebuah gambar assembly drawing itu terdiri dari sub assembly dan sub assembly, ya. Kemudian di dalam sebuah sub assembly itu terdiri dari part atau komponen-komponen, ya, banyak komponen. Ini bagaimana tersusunnya? Kalau tiap-tiap komponen ini kita susun membentuk sebuah sub assembly, yang lain ada 1, 2, dan 3, atau mungkin banyak, ya. Kemudian tiap-tiap sub assembly itu kita susun lagi akan membentuk assembly drawing. Sebenarnya di atas assembly drawing ada satu lagi, yaitu installation drawing namanya, ya. Installation drawing itu
katakanlah sebuah pabrik. Itu satu pabrik itu kita namakan installation drawing. Di dalam pabrik itu ada banyak mesin-mesin. Satu mesin kita namakan assembly drawing. Di dalam assembly drawing akan terdapat sub assembly drawing yang terdiri dari komponen-komponen penyusun satu assembly. Ya, kalau pada contoh ini kebetulan tidak ada sub assembly-nya ya, semuanya satu komponen. Tapi kalau contoh yang ada sub assembly ini coba. Biasanya dalam satu sub assembly itu ikatan antara tiap komponen itu dengan ikatan lokal. Jadi kita membutuhkan contoh tentang ini. Itu salah satu susunan. Ini setiap komponen ini ditunjukkan galon, namanya galon. Yang di galon ada nomornya, nomor partnya, gitu ya. Jadi nomor assembly. Kemudian sistem manajemen bagaimana tiap-tiap komponen ini kita susun untuk membentuk sebuah mesin, itu manajemennya seperti itu. Ada assembly drawing dari banyak sub assembly, di mana dalam satu sub assembly ini adalah sebuah prioritas untuk menyusun tiap-tiap komponen menjadi sebuah sub assembly pertama, kedua, atau ketiga. Kemudian dari tiap-tiap assembly yang sudah kita susun itu, bila kita gabungkan akan membentuk sebuah assembly. Jadi pada dasarnya pengertian dari assembly drawing itu adalah gambar dari sebuah mesin atau sebuah sistem, di mana semua komponen-komponennya itu diletakkan dan diidentifikasi, dapat diidentifikasi. Mengapa kita perlu sebuah assembly drawing? Ya, karena kita harus tahu bagaimana komponen-komponen itu kita susun menjadi sebuah mesin. Itu alasannya. Kemudian untuk menyusun mesin itu, seperti yang saya sampaikan tadi, itu biasanya ada sebuah skala prioritas ya. Katakanlah Anda mau membuat mesin apa ya, mesin mobil ya. Anda bikin mobil gitu ya. Mobil itu kan dibagi, ada yang namanya body atau external cover, kemudian ada frame atau rangka ya, ada rangkanya, kemudian ada yang namanya ada rangka, ada mesinnya, ada interiornya, kan gitu ya, dalam sebuah mobil. Covering body itu yang dinamakan dengan covering body, itu bodinya itu luarnya sendiri itu kan ada plat-plat yang dibentuk dan ditempel covering itu, wallnya kemudian wallnya itu kan nempel di frame
yang namanya frame. Nah, frame-nya ya, atau chassis itu, ada chassis. Ada chassisnya, ya kan? Nah, itu chassis itu, satu chassis itu dapat dikatakan sebagai satu sub assembly. Kemudian bodinya tadi, eksternal body, eksternal covering tadi, itu juga dapat kita anggap sebagai satu assembly. Kemudian frame-nya sendiri itu juga dapat kita anggap sebagai sebuah sub assembly. Jadi satu mobil, mesinnya sendiri itu satu sub assembly. Jadi waktu kita membuat menyusun apa namanya ya, membangun mesin itu, membangun mesin itu, kita membangun mobil itu, membuat mobil itu sebenarnya pertama frame chassis disiapkan dulu chassisnya. Itu satu sub assembly chassis. Dari chassis itu kemudian dipasangi roda-roda kan. Ada roda, ada chassisnya itu kan banyak yang nempel di chassis itu kita pasang gitu. Setelah itu kita masukkan sub assembly berikutnya. Katakanlah sub assembly-nya itu adalah frame-nya. Frame-nya itu nempel di chassisnya. Itu ya, frame-nya sendiri. Dan kita tempelkan frame-nya. Frame itu satu sub assembly sendiri. Kemudian covering body. Nah, ada pelatihan di luar menyebabkan mobilnya itu punya aerodinamika yang bagus itu. Seperti apa namanya? Dindingnya itu loh, yang luar itu, yang kemudian kita cat, kita dempul, kita cat. Nah, itu satu sub assembly sendiri, itu kita tempelkan lagi, itu namanya sub assembly covering body. Ya, kemudian engine-nya itu kan juga banyak komponen kan. Pertama setelah engine-nya jadi kita susun menjadi sebuah engine, itu hanya sebuah sub assembly di dalam satu mobil. Jadi kemudian saat itu kita pasang di chassis atau di rangka kita, di frame-nya, frame mobil itu kita namakan satu sub assembly. Setelah seluruh sub assembly itu kita pasang, bentuk total mobilnya itu yang kita namakan assembly dari keseluruhan sub assembly. Atau kalau gambarnya kita namakan gambar assembly wing. Jadi sub assembly itu dua atau lebih komponen yang membentuk sebuah bagian dari suatu assembly. Itu ya pengertiannya sub assembly. Kemudian apakah normal saja kalau assembly drawing memiliki ukuran? Normal ya, memang harusnya. Karena apa? Ukurannya itu akan menentukan overall dimensi. Jadi spesifikasi teknis dari sebuah mobil itu dia punya overall dimensi. Kalau Anda ke showroom ya, di sana kan mesti ada mobil yang ada di showroomnya, kemudian di depannya ada informasi spesifikasi teknis dari mobil yang dijual itu. Di situ mesti ada gambar mobil pandangan depan, atas, samping gitu ya. Kemudian dikasih ukuran kan, ukuran total, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tinggi total mobilnya berapa, dari tanah berapa, ya, allowance dari lantainya berapa ditulis ya, itu namanya overall dimension. Itu harus kita kasihkan pada assembly drawing untuk memberikan informasi tentang overall dimensionnya, gitu ya. Sedangkan kalau ukuran dari tiap-tiap komponen yang menyusun itu tidak kita letakkan pada assembly drawing, tapi kita letakkan pada working part detail drawing. Detail drawing itu seperti yang Anda pelajari dari pertemuan awal kita semester ini sampai pertemuan kemarin, itu namanya detail drawing single part. Ya, itu single part. Anda bikin yang kemarin gambar kerja kemarin itu single part. Ya, itu merupakan detail drawing.
Disitulah ukuran-ukuran tiap komponen Anda bisa. Sedangkan pada assembly drawing hanya ukuran general dari mesin tersebut. Itu ya, mesin. Ya, ini ya. Jadi dalam kalau kita membuat gambar mesin ya, itu ada istilah yang namanya working drawing package ya. Jadi satu paket gambar kerja itu harus terdiri dari assembly drawing, detail drawing, dan standar part ya. Jadi kalau nanti Anda bekerja, Anda mau Anda mendapatkan sebuah proyek ya, proyek katakanlah Anda dibikin membuat sebuah mesin, katakanlah mesin pemipil jagung gitu kan ya, Anda dapat proyek mesin jagung, maka di dalam proposal Anda itu Anda harus laporan akhir dari proyek Anda itu ya, itu harus Anda munculkan assembly drawing, detail drawing, standar partnya untuk mengajukan bidding atau mengajukan penawaran ya. Itu Anda satu paket gambar yang harus Anda bikin itu meliputi assembly drawing, detail drawing, dan standar part, dan list of material, list of komponen yang akan dipergunakan untuk membuat mesin tersebut. Begitu ya. Jadi semuanya penting. Jadi Anda harus membuat dari standar part yang Anda bikin, yang Anda pergunakan nanti itu apa saja. Kemudian detail drawing yang merupakan gambar kerja tiap komponen itu apa saja. Kemudian assembly drawing-nya bagaimana, itu harus Anda bikin. Nah, kalau Anda nggak bikin itu, maka pihak bohir, pihak pemilik tender itu nggak percaya dengan nilai pengajuan proposal Anda. Begitu ya. Jadi caranya harus seperti itu supaya bisa menang dalam proyek itu seperti itu. Anda harus kumpitin semua data itu. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana membuat assembly drawing tahap akhir dari perkuliahan ini. Kalau kemarin-kemarin yang saya ajarkan kan Anda bikin detail drawing, mungkin ada sebagian standar part ya, pada sambungan dengan baut itu, bautnya itu bisa pakai standar part atau pakai komersial part ya. Kalau standar part ya kita harus munculkan bagaimana caranya. Kemarin pada sesi kemarin ada screw, thread, and nut, bolt and nut, screw, thread, and spring. Kemarin materi itu sudah saya ajarkan kan bagaimana caranya menunjukkan sebuah standar part pada gambar kerja kita. Detail drawing sudah Anda pelajari dari awal semester ini hingga pertemuan terakhir kemarin. Dan hari ini tahap akhir yaitu Anda membuat assembly drawing. Gitu ya. Itu perlunya kita belajar tentang assembly drawing ini. Jadi ini ya sudah saya ceritakan tadi, untuk bikin drawing order itu yang dibutuhkan ya gambar-gambar ini ya. Kemudian assembly drawingnya, bagaimana teknis membuat assembly drawing. Pandangan yang diperlukan dalam assembly drawing boleh berupa pandangan depan, pandangan samping, dan pandangan atas, ataupun potongan. Nah, jadi kita perlu pandangan depan, atas, atau potongan, sehingga mesin yang akan kita bikin itu dapat diinterpretasikan dengan benar oleh pembaca. Itu ya. Jadi banyak pandangan ya. Kalau ditanyakan berapa pandangan yang dapat digunakan untuk identifikasi lokasi ya hanya salah satu saja. Nah, satu pandangan saja sudah cukup. Tapi contoh
membuat pandangan pada assembly drawing itu seperti ini. Nah, ini pandangan depannya, pandangan samping kanan dan pandangan atas. Contohnya seperti ini. Seluruh komponen gabung jadi satu, bikin pandangannya. Kemudian tiap-tiap komponen kita kasih balun. Ini namanya balun. Ya. Komponen nomor 1, komponen nomor 2, komponen nomor 3, komponen nomor 4, komponen nomor 5, komponen nomor 6, komponen nomor 7, komponen nomor 8, komponen nomor 9, komponen nomor 10, komponen 11. Gitu harus dikasih itu ya. Contoh lainnya ini assembly drawing. Ini contoh assembly drawing juga. Nah, ini gabung jadi satu. Kalau tiap-tiap komponennya kita gabung menjadi satu. Ini assembly. Untuk menunjukkan komponen yang tidak kelihatan, kita bikin detail potongan setempat. Kita potong, gambarnya kita munculkan. Ya, ini satu contohnya. Kemudian setiap komponen kita keluarkan untuk menunjukkan lokasi dari tiap-tiap partnya itu. Ya, mungkin juga kita bikin section view. Ya, contohnya seperti ini. Karena gambarnya ini kan enggak jelas ya. Sebetulnya ini bagaimana ini masangnya komponen-komponen ini? Bagaimana proses pembaruan? Bikin potongan di sini. Ini bentuk potongannya. Ya. Nah, itu kan harus kita letakkan di sebelah belakang dari anak panah potongannya. Nah, ini seperti ini potongan. Kalau diperbesar bentuknya seperti itu. Oh, ini komponen nomor ini, komponen nomor ini, komponen nomor ini. Itu cara bikin. Kemudian kita juga perlu list ya, ini list dari tiap-tiap komponen sesuai dengan nomornya ini. Nomor 1 ini komponen apa namanya, materialnya apa, dimensinya berapa, sehingga orang bikin, orang tahu, bisa ngitung budget untuk membuat mesin ini. Ya, kalau bikin garis potongan itu ya sama seperti pada part ya. Semuanya sama, Anda biar ngerti materi kita kemarin. Nah, latihan bikin assembly drawing katakanlah seperti ini. Ini komponen nomor 1, komponen nomor 2, 3, dan itu sama. Kita bikin garis section line, dan itu pertama kita bikin yang areanya paling luas dulu, membuat section line ya, garis section line untuk garis potong itu kita bikin yang kalau garis arsir itu ya ada potongan itu. Kalau buat gambar potongan tadi, gambar potongan pada assembly drawing ini kan potongannya kan, ini kan kalau gambar karena merupakan gambar potongan kita harus arsir kan potongannya. Nah, latihan cara membikinnya itu seperti aturan membikinnya ini ya, sudutnya 45 derajat, atau untuk yang kedua 30 atau 60 derajat atau yang lain. Jadi sudutnya harus bedakan, dan jaraknya itu bervariasi pada tiap part. Contoh latihan cara menggambar ini, katakanlah ini adalah merupakan sebuah gambar potongan ya dari sebuah mesin. Nah, kita bikin garis potongannya itu atau garis arsirnya itu kita pilih pertama, yang kita lakukan adalah yang areanya paling besar. Kemudian pada area terbesar nomor 2, ini kita sudutnya bikin 45 derajat ya. Kemudian pada area terbesar nomor 2 ini ya, ini area dengan sudut yang sama tetapi orientasinya berbeda. Tiap komponen potongannya membuat garis potongannya ini orientasinya harus berbeda. Tidak boleh yang atas, yang bawah arahnya ke sana 45 derajat. Komponen kedua kita bikin juga arahnya sama. Nah, itu nanti pembingungan mana komponen pertama, mana komponen kedua. Jadi caranya seperti ini ya. Ini yang atas kan minus 45 derajat. Jaraknya sama. Gitu ya. Kemudian area paling ketiga terluas, daerah ini ya. Orientasinya harus kita bikin lebih kecil. Kalau tadi 45 derajat, kita bikin 30 derajat.
Kita pilih katakanlah minus 30 derajat. Oke. Ya. Kemudian area yang paling kecil lagi. Ya. Nah, ini sudutnya juga harus kita bedakan lagi. Kalau tadi minus 30 derajat, kita bikin lainnya ini 30 derajat. Gitu ya. Ya. Kemudian yang boleh kita masukkan dan tidak boleh kita masukkan pada assembly drawing. Jadi pada assembly drawing itu kan tujuannya untuk menunjukkan bagaimana tiap-tiap komponen tersusun ya, membentuk sebuah mesin, sehingga gambar ini tujuan proses manufacturing. Manufacturing ya pada gambar detail desainnya, pada gambar single part ya. Sedangkan assembly itu untuk bagaimana kita menyusun tiap single part itu menjadi sebuah mesin ya. Jadi itu sebenarnya ya. Jadi ya seperti itu. Lain biasanya juga kita perlukan, kemudian hanya untuk memperjelas ya sebenarnya, atau memang kalau tidak kita perlukan ya nggak usah pakai hidden line juga nggak apa-apa. Hidden line itu garis-garis yang tidak tampak ya pada sebuah pandangan. Sedangkan ukuran biasanya sih tidak perlu, tapi kalau memang diperlukan juga tidak masalah. Tapi biasanya ukurannya merupakan ukuran overall aja ya, overall dimensi. Kemudian kita juga perlu ngasih balloning ya, seperti tadi untuk penamaan tiap-tiap komponen ya. Contohnya seperti ini. Ya, kita kasih balon. Ini komponen nomor 1, ini komponen nomor 2, ini komponen nomor 3, ini komponen nomor 4, ini komponen nomor 5, komponen nomor 6, komponen nomor 7, komponen nomor 8, komponen nomor 9. Kemudian kita tulis listnya, part listnya. Boleh kita letakkan di pojok kanan atas atau di pojok kanan bawah. Itu standar ISO ya. Standar ISO. List dari komponen-komponennya itu. Biasanya memberikan informasi tentang jumlah komponen tersebut, kemudian materialnya, namanya, nomornya sesuai balonnya. Gitu ya. Kemudian juga perlu pandangan ya. Pandangannya Eropa atau Amerika itu perlu. Pemberian balloning itu bisa secara horizontal atau vertikal seperti ini penomorannya itu, jangan acak ya. Tapi kalau kepepet ya tidak apa-apa, dikit-dikit diacak. Tapi harusnya seperti ini ya, vertikal atau horizontal. Kemudian sebisa mungkin ya dalam pembuatan balon ini kan pakai leader ini, garis anak panah ini. Sebisa mungkin anak panahnya itu tidak saling berpotongan. Tidak boleh berpotongan. Bukan sebisa mungkin ya, memang tidak boleh berpotongan. Sebaiknya paralel begitu. Kayak gini paralel seperti ini. Sejajar ini. Pepetnya ya ini sebisa mungkin ya. Tapi tidak boleh berpotongan. Membingungkan soalnya. Kemudian cara pembuatan part list ya ini. Nomornya sesuai dengan nomor balon. Kemudian namanya tiap part itu apa, kemudian jumlah dari tiap komponen itu berapa saja, yang maksudnya jumlah komponen yang dipakai pada mesin tersebut. Katakanlah
drill bushing. Drill bushing ini balonnya nomor 10. Ya, nomor partnya itu nomor 10. Baloning itu pemberian nomor part, nomor komponen, nomor 10. Dia pada mesin tersebut jumlahnya ada 4 bagian, ada 4 buah pada beberapa bagian. Material yang digunakan untuk membuat drill bushing itu adalah 1120 steel dengan seri ini. Itu ya. Ini jumlahnya adalah ya. Ya, kurang lebih isinya itu tulis ya seperti ini. Ada part number, ini part number namanya, part name, jumlah yang diperlukan dalam mesin tersebut dan materialnya ya seperti itu. Ya, mungkin kalau memang dibutuhkan itu informasi tentang berat tiap-tiap komponen itu boleh kita tambahkan ya, berat komponen tiap komponen boleh kita tambahkan. Kan waktu Anda membuat gambar kerja kemarin di etiketnya bahwa kan ada tulisan berat ya, beratnya berapa komponen tersebut. Nah, itu kalau di industri ya hampir semua industri sebenarnya sih ya. Tapi yang mandatori itu kalau industri pesawat terbang ya, karena berat itu kan esensial sekali. Berat itu akan sangat diperhitungkan karena kalau terlalu berat pesawatnya nggak bisa miber kan gitu. Nah, untuk itu berat tiap komponen itu harus dicantumkan dan itu biasanya di part list atau bill of material itu boleh juga kita tuliskan di sini, kita tambahin sebuah kolom tentang beratnya, weight. Ya, seperti itu ya. Overall, contoh gambar assembly seperti ini ya. Ini juga contoh gambar assembly. Sampai sini, bagaimana? Ada komentar atau ada pertanyaan? Silakan, saya tunggu. Kalau tidak ada, ini PR terakhir Anda, silakan Anda bikin gambar assembly-nya. Dan kalau memungkinkan, part-nya ini juga dibikin gambar kerjanya. Jadi Anda belajar membuat gambar kerja, kemudian Anda buat gambar assembly-nya dari gambar ini. Ya, silakan. Ada pertanyaan, monggo. Pak, mau nanya Pak. Ya, boleh, silakan. Ini satuannya inci apa mili Pak? Ini kebetulan satuannya inci ya. Oh, enggak, nggak kelihatan. Ini satuannya apa ya? Sebentar ya, saya recordingnya saya matikan dulu.